Satu nafasnya wali dalam membaca zikir ini itu setara dengan 70.000 zikirnya makhluk. Ada ungkapan begitu? Oh, ternyata ada di dalam hadis Nabi atau dalam asar-asar para sahabat bahwa belajar satu bab ilmu setara dengan 1000 sholat, kan ada kan? Betul nggak? Berarti al-ilmu wal fahmu wal ma'rifah afdalul ibadat wa a'lal walayat, ya. Kewalian tertinggi, ibadah paling mulia itu keilmuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalnya ruh itu mengenal, memandang. Amalnya jasad ruku sujud. Amalnya kolbu membenarkan tasdik. Amalnya ruh apa? Mengenal, memandang. Makanya dia tahu dirinya wali karena dia memandang Allah, dia jumpa dengan yang disembahnya. Ya. Waktu Sayyidina Ali ditanya, engkau kenal Allah nggak? Apa jawaban dia? Masa aku nyembah sesuatu yang tidak aku kenal dan tidak aku pandang? Bahasa dia begitu. Alhamdulillah talib al-matlub alladhi talabana bisyukri wal ibadati wal istiqamah wa kana matluban bid-damani wa bil maghfirati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil qawnain jaddil hasanain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bang Dik yang sedang hatinya pilu. Saya juga orang tua gitu hatinya pilu gitu ya. Kirain yang baper-baper gitu anak-anak alay, anak muda gitu. Ternyata seumuran Bang Dik itu masih bisa berhati pilu ya, seperti lagu-lagu lama itu. Kalau anak-anak remaja pilu itu biasa. Jadi kalau Bang Dik itu masih pilu berarti ada sesuatu yang sifatnya bukan sekedar main-main ya. Berarti ada urusan pertemanan atau hal-hal yang spiritual tapi sangat mengganggu. Semoga hatinya tetap menatap kepada Allah sehingga tidak terganggu. Jadi Bang Dik digoncang dengan perpecahan, kebencian, ancaman-ancaman itu hanya ibtila minallah, tempaan dari Allah. Masih menatap Allah atau tidak? Jika goncangan itu membuat kita tidak menatap Allah, hatinya gelisah. Jadi jangan goncang, itu aja. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah alladzi aqamana fi maqamat Muhammadiyah ya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menempatkan kita pada tahapan-tahapan rohani yang diwariskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga iqamah ini Allah istiqamahkan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Oleh karenanya tanda syukur kepada Allah, kita berterima kasih, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Bang Dik, Al-Quran diturunkan mengajarkan kebaikan, tapi orang yang tidak faham menuduhnya gila. Innaka la majnun, begitu kata mereka. Bahkan fi dhalalin mubin, kamu ini sesat. Bahkan ada kalimat sahirun majnun, penyihir yang gila. Bahkan ada yang meremehkan abasyari yahdunana, masa manusia yang memberi kami pengajaran, kok nggak malaikat yang turun? Begitu cara mereka menghina Rasulullah SAW. Oleh karenanya kalau kita dihina orang, diancam orang, kembalikan langsung berkaca kepada Rasulullah SAW. Beliau orang paling mulia, tapi paling banyak dihina. Bang Dik, berapa orang sih yang menghina Bang Dik? Kan nggak banyak. Banyak kan aneh Bang Dik. Ya, kita biasa-biasa aja. Ibnu Arabi sampai hari ini masih dikafirkan orang. Padahal dia sudah bertabri'ah, melepaskan diri dari semua kekufuran.
Ya, waktu dia hidup dia ditanya, Tuan Syekh, kenapa kamu tidak tersinggung dikafirkan orang? Apa jawaban dia? Mungkin yang dikafirkan Ibnu Arabi yang lain, bukan aku. Kenapa? Dia di muqaddimah kitab Futuhatnya mengatakan, aku beristishhad dengan ishadnya Nabi Hud kepada kaumnya, inni ushidukum, gitu. Aku persaksikan kepercayaanku, keyakinanku pada kamu. Beliau ternyata sudah mendapatkan firasat bahwa imannya dipertanyakan orang. Ya. Nah, ini kita harus mulai hati-hati. Ahlus Sunnah Indonesia harus hati-hati karena pemikiran takfiriyah ini mulai muncul kepada para sufi. Dulu favoritnya Buya Hasfi, tokohnya ada di Yordan, orangnya bagus sekali, keren. Cuma kalau pemikirannya tentang tasawuf Ibn Arabi dikembangkan di sini, dia akan menyebarkan pengkafiran kepada tokoh yang kita bahas barusan. Ya. Tapi orangnya udah meninggal si Bang Dik, jadi nggak balas juga dia. Insya Allah malam ini mukri kita Buya Rahmat Ilahi, Khalifah Ribat Nuraniyah yang ada di Jati Kramat. Ya. Semoga Allah berkahi beliau. Semua yang berkhidmat di Jati Kramat, mobil khusus yang berkhidmat beberapa hari ini di Ribat Boran, ya, termasuk Ribat Ciputa dan semua yang ada di wilayah. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu qala khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang engkau minta kepadanya adalah apa yang dia tuntut darimu. Khairu, ya, sebaik-baik, ma tatlubuhu, apa yang engkau tuntut, minhu, daripadanya Allah, ma huwa, yaitu yang talibuhu, yang dia, ma huwa, yang dia, talibuhu, tuntut darimu. Allah itu sudah jamin rezeki? Sudah? Betul? Maka jangan minta rezeki lagi. Mulai malam ini jangan minta rezeki lagi, karena rezeki sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayatnya jelas. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang telah pikul. Allah telah jamin rezekinya. Namun rezeki ada yang ditunggu, ada yang dijemput. Kalau yang dijemput berarti usaha. Kalau yang ditunggu berarti kita sudah tahu, dia cari kita. Kalau sudah tahu cara mendapatkan rezeki yang kedua, itu namanya tajrid. Tajrid itu rezeki cari kita. Kalau ini namanya rezeki. Ya, betul, namanya rezeki ya Bang Dik. Kalau belum, maka kejarlah rezeki itu yang sudah Allah jamin, yang halal itu, ya. Jadi rezeki sudah dijamin, ayatnya sudah jelas. Oke. Apa yang belum dijamin? Sudah dijamin masuk surga belum? Sudah dijamin jumpa dengan Allah? Sudah dijamin diampuni Allah? Belum. Sudah jamin meninggalnya husnul khatimah? Sudah dijamin semuanya istiqamah? Sudah dijamin besok masih bersyukur? Sudah dijamin selama-lamanya zikir? Maka mintalah kepada Allah mulai dari basic. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di kaifiat-kaifiat lama, sunnah membaca ini jarang dimasukkan. Padahal di riwayat Abu Darda atau Muaz, Nabi berpesan, ya Abu Darda, ya, inni uhibbuka, aku cinta kepadamu. Maka bacalah setiap ujung sholat. Ujung itu bisa sebelum salam, bisa setelah assalamualaikum. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku berzikir mengingatmu. Bantulah aku mensyukuri nikmatmu. Bantulah aku memaksimalkan, membaguskan ibadahku. Ini yang Allah tuntut.
Jangan minta rezeki lagi. Mintalah yang Allah pinta. Maka di Quran, fashkuruni ashkurkum. Bersyukurlah kepadaku, aku pasti bersyukur kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Ya. Zikirlah kepadaku, perintahnya zikir. Tidak ada ayat-ayatnya mengatakan fas'aluni rizqakum, ya. Fastarzikuni, nggak ada, ya. Nggak ada ayat begitu. Mintalah rezeki kepadaku, nggak perlu. Semua Allah sudah jamin. Ya. Yang perlu ada sekarang usaha, sabar menjemput, tabah menunggu, sungguh-sungguh mengambil, atau keteguhan menunggu dia sampai datang. Ya. Maka ikhwah sekalian, mulai malam ini perbanyak doa tadi, dan di kita di Ribat kita jadikan salah satu tajdid, ya, pembaharuan kaifiat agar tambah dekat kepada sunnah Muhammadiyah, sunnah Sayyidina Muhammad. Maka sebelum ilahi anta maksudi, kita tambahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru baca ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, itu doa yang diajarkan Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, ya, kembaran rohani Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau orang Baghdad, sedangkan Abdul Khaliq orang Bukhara, Uzbek. Nah, doanya apa? Ilahi anta maksudi, ya Allah, aku tidak punya maksud apa-apa lagi kecuali Engkau. Wa ridhaka matlubi, yang aku pinta adalah ridhamu, karena Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah menuntut supaya orang yang jiwanya sudah tenang dengan zikrullah agar kembali dengan radiyah mardiyah. Jadi ketika kita mengatakan wa ridhaka matlubi, ya Allah, ridhamu yang kami tuntut, maksudnya ya Allah, jadikan kami adalah jiwa yang mutmainnah, yang memenuhi panggilanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang menjawab panggilan Allah agar kembali kepadanya dalam radiyah. Apa arti radiyah? Ridha. Ridha itu tiada lagi keinginan bangdik kalau Allah sudah berkeinginan. Tiada lagi kemauan kita jika Allah sudah punya kemauan. Apa yang sudah terjadi, ya, itulah kehendak Allah. Ya. Wa ma syaa kana. Apa yang Allah kehendaki, dia telah terjadi. Jadi apapun yang terjadi sebelum ini, orang suka, tidak suka, cinta, tidak cinta, sakit ataupun sehat, senang ataupun susah, kawan bertambah, kawan berkurang, kita diomongin dengan kebencian, kita dibicarakan dengan kasih sayang, semuanya kehendak Allah. Ya, jadi nggak usah kemudian menyesali apapun. Ya. Dan tidak mungkin Allah menghendaki keburukan buat kita semua. Buruk itu perspektif, zan, baik itu juga perspektif. Ya. Itu kalimat yang barangkali mencakup, ya. Satu kali datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang mencakup semua. Lalu Nabi mengatakan, bacalah doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta al-afwa, maaf dan selamat, baik di dunia, agama dan akhirat. Minggu besok dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, alimni, tolong ajarkan aku lagi. Nabi ajarkan hal yang sama. Minggu besoknya lagi dia datang lagi, dikatakan, ya Rasulullah, aku sudah zikir, aku sudah baca doa ini, tolong ajarkan lagi zikir. Lalu Nabi mengajarkan hal yang sama. Orangnya agak kesel. Ya Rasulullah, memang nggak ada doa lain? Nah, ini sindiran untuk orang yang doyan ijazahan, ya, yang doyan nafsu mencari ijazah ini, ijazah itu, ijazah ini, ijazah itu. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, nah ini teguran buat saya dan kita semua. Adakah yang lebih daripada maaf dan selamat di dunia, agama dan akhirat? Adakah yang lebih? Itu kan bahasa lain dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggak ada lagi. Dimaafkan, diselamatkan di dunia. Berarti dia nggak bakal miskin, melarat. Paling sederhana. Dia nggak akan kemudian kesakitan. Paling sakit-sakit ringan. Ya. Kalaupun meninggal nggak susah, meninggalnya cepat. Nggak menyusahkan orang lain. Tapi tolong diingat, doa itu tidak boleh
mengatur Allah. Aku kan sudah, itu kalimat kurang ajar. Itu su'ul adab ma'allah. Ya. Doa itu kita sedang bermanja-manja kepada Allah. Kalau Allah nggak terima, berarti kemanjaan kita masih palsu. Innallaha la yaqbal min qalbin ghafil. Hadis Tirmizi. Allah tidak akan tanggapi, jawab orang yang ketika dia bermanja-manja berdoa, tapi hatinya lalai, dia bohong. Hanya lisannya yang bermanja-manja, kalbunya tidak. Nah, berarti doa yang terpenting itu dua saja. Doa yang mencakup selamat dunia akhirat. Yang kedua, doa yang sesuai zahir dan batin. Doa nggak usah banyak-banyak. Kalau saya doa apa yang Nabi polakan. Nabi polakan, ini pola kenabian. Ya, sebaik-baik yang engkau minta adalah yang Allah pinta darimu. Apa yang Allah pinta? Fazkuruni, zikir sebanyak-banyaknya. Wazkuruli, syukur semantap-mantapnya, sebagus-bagusnya. Maka kita berdoa seperti yang Nabi ajarkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh saja ya. Jadi malam ini, detik ini mulai berhenti doa minta rezeki. Kalau orang doa syukur, rezekinya ada nggak? Ya Allah, bantulah aku mensyukurimu. Syukur itu puncak dari orang menikmati rezeki. Kenapa kita tidak meminta rezeki? Karena banyak orang minta rezeki tidak diberikan kesyukuran. Namun setiap orang yang diberikan kesyukuran pasti diberikan rezeki. Paham di situ? Ya, faman u'tiya syukra faqad u'tiya di'fain, ya. Siapa yang diberikan syukur dia diberikan berlipat ganda. Tapi waman u'tir rizqa, siapa yang diberi rezeki belum tentu dia diberi syukur. Dalam hadis Imam Hakim dengan isnad yang beliau sahihkan disebutkan bahwa Allah berfirman, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa ila man la yuhib. Allah memberikan dunia, nikmat dunia, rezeki zahir, kemewahan zahir kepada yang dia suka dan kepada yang dia tidak suka. Berarti tidak ada halangan orang yang Allah cintai, kekasih Allah kaya. Ini dalilnya. Namun ingat, Allah hanya memberikan cinta akhirat liman yuhib, bagi orang yang dia cintai. Dan kita berdoa semoga kita termasuk yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunianya ustadz apa? Popularitas jamaah gelar. Dunianya orang tarekat, kemursidan gelar pengikut, baiat, talqin. Ini yang dilebur-lebur di ribatnya. Kayak buya-buya ini alhamdulillah saya senang sekali. Nggak ada yang berebut murid, nggak ada. Nggak ada yang berebut nalkin, ya. Alhamdulillah ya. Ini nikmat sekali nih. Nikmat sekali ya. Barakallahu fikum ayuhal asatis, ayuha abuya. Semua para abuya ini semoga Allah berkahi ya. Itu mahal sekali. Bayangkan Bang Dik, kalau saya merasa Bang Dik punya murid nih, terus saya bilang, kamu ambil muridku ya. Hatinya langsung gelisah. Itu dunianya orang tarekat. Apalagi dunia tarekat, struktur-struktur organisasi. Baik organisasi internal, di zawiyahnya, di suraunya, di tarekatnya, atau kayak guyub-guyub seperti ya, perkumpulan tarekat ini atau perkumpulan banyak tarekat, jadi ketua kah di situ, jadi pengurus, itu dunianya. Dan dunia pasti ada innamal hayatud dunya la'ibun walahun, dunia pasti main-main senda gurau. Di situ ada tafakhur, ada berbangga-bangga. Aku nih pengurus organisasi tarekat apa gitu ya. Bangga kau ya? Ya, saya alhamdulillah habis talqin 2000 orang gitu. Saya habis mentalkin gubernur, saya habis talqin artis, itu dunia semua itu. Itu sama dengan pasang status tapi offline. Ada orang pasang status online ya. Ada yang ngaji ke dia foto. Nah, lihat nih artis ngaji sama gua. Pasang di status WA ataupun Instagram dan lain sebagainya. Itu bagian dari al-ujub, bahkan akhtar ma aqul annahu min syirk khafi. Itu syirik khafi. Ya, kenapa kata Imam Ibnu Alan ya dalam hikam dia nomor pertama kalau nggak salah itu ya.
Kalau kamu masih sibuk dengan apa kata orang, kagumnya orang, jempolnya orang, hati-hati, itu juga syirik, tapi lebih khafi dari semua yang tersembunyi, lebih tersembunyi dari zikirmu sendiri. Ya, ini yang berbahaya, ini yang mesti dicabut. Ya, termasuk tersinggungan, ya hati-hati. Pertahanan terakhir kita, Bang Dik, pasangan kita, saudara kita, anak kita, saudara rohani, itu pertahanan terakhir. Kalau tersinggungan sama mereka, berarti nafsiyah kita harus kita bersihin lagi. Jadi ceknya begitu. Kalau masih gampang baperan, gampang tersinggungan dengan orang-orang tercinta, berarti hati kita kayaknya ada yang berjarak. Harus lebih akrab lagi. Ya, harus lebih banyak nongkrong lagi, harus lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi, banyak ngopi-ngopi lagi gitu. Ya, itu karena kurang ngobrol aja atau kurang saling memahami, ya. Berarti nanti ya dengan pasangannya, temennya, sohib-sohibnya, apalagi saudaranya, ya. Di Quran misalnya, fa aslihu baina akhwaikum, islahkan antara saudara kamu. Itu yang Allah tuntut. Bukan banyak-banyakin saudara doang, tapi mengislah mereka. Cuma banyak-banyak kenalan nggak cukup. Bagi para sufi yang saya kenal, ciri-ciri orang yang baik itu bukan yang banyak kenalan, tapi yang kenalannya jelas. Yang kenalannya jelas, karena orang kalau banyak kenalan, dia banyak muka. Dia ingin tebar pesona ke siapapun bahwa aku ini gaul, aku ini super gaul, aku ini bisa diterima banyak kelompok, berarti wajah dia banyak. Ini berbahaya. Maka ada apa istilah introvert ekstrovert itu ya. Ya, introvert yang positif itulah ya. Tapi rata-rata semua perempuan merasa introvert ya. Rata-rata. Tapi ada introvert positif, kalau kita ganti istilah itu, kita upgrade istilahnya. Berkomunitas dengan orang-orang yang jelas. Jangan menutup diri, tapi kalau sudah ketemu yang satu frekuensi, leburkan diri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan Bang Dik. Dengar ya ibu-ibu ya, perempuan semua ya. Jadi nanti kira-kira perempuan akhir zaman tuh yang gak sembarangan senyum sama semua orang gitu ya. Ya, Bu ya, saya ingin tanya Bu ya, kalau kita hendak berdoa disangka sombong, berdoalah padaku maka akan kuberi. Tapi ada surat Ar-Rahman, fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Lihat itu 31 kali diulang, saya jadi malu Bu ya. Nikmat mana lagi Dik? Kamu sudah diberi. Tapi kalau nggak doa, rasa-rasanya saya sombong. Gimana untuk memilah perasaan-perasaan itu Bu ya? Nah, saya mau tanya Bang Dik tuh doa ngapain? Ngasih tahu Allah? Kan nanya Bu ya. Ya aku nanya lagi. Ya udah. Ngasih tahu Allah. Kalau Dik nih doa ya Bu ya, penting sini Bu ya. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena engkau ridho. Nah itu. Oh keren itu. Keren. Oh, tepuk tangan dong yang ikhlas semuanya. Wah. Nggak minta rezeki kan? Enggak Bu ya. Ini kan kan suka ada ibu-ibu tanya gitu loh. Oh gitu. Oh, nggak boleh doa. Ya silakan. Apa doa itu semacam makom Bu ya? Bagi kita yang sudah belajar tentang ilmu-ilmu kecintaan kepada Allah, sudah mengerti. Yang belum gimana? Doa bukan dilarang Bang Dik. Tadi ada yang saya sampaikan melarang doa nggak? Yang ada apa? Doa minta rizki. Rizki sudah diatur. Manajemen sama doa. Oke. Kaifiat doa, torikot berdoa itu apa? Kalau orang jahil, dia minta yang gak pantas, seperti anak-anak. Bang Dik ini umur sudah di atas 50, jangan minta seperti anak 5 tahun gitu maksudnya. Jika orang masih meminta sesuatu yang tidak pantas, berarti rohaninya masih kecil. Mintalah sesuatu yang menunjukkan kedewasaan rohani. Yang masih minta rumah, minta mobil, minta kawin, apalagi minta apa lagi? Anak. Minta anak, itu masih standar. Ya. Ada nabi terdahulu hanya berdoa gini, Rabbi habli minas salihin. Ya. La tazarni farda. Ya Allah, berikan aku pewaris. Pewaris itu ada dua, pewaris rohani, ada pewaris jasadi. Ternyata Allah beri dua-duanya. Beliau juga mengatakan ya, Nabi ini wala tadzarni fardan ya Allah. Ini bermanja-manja. Masa ya Allah, aku sudah berjuang untuk agamamu tapi engkau biarkan aku sendiri. Aku sendiri gitu.
bermanja-manja. Rabbi habli minas salihin. Kalaupun dapat anak ya Allah, kalimat habli itu bukan minta anak, tapi mohon Allah berkenan kalau ngasih aku anak, kasih anak yang soleh. Bukan minta ya Allah pengen anak, ya Allah pengen anak, nggak begitu. Tapi yang diminta anak yang solehnya langsung. Kalau nggak usah punya anak sama sekali gitu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi tidak ada larangan berdoa. Yang ada adalah pantaskan permintaanmu dalam doa. Maka sebelum berdoa tanya dulu hatinya. Ini pantas nggak aku lafazkan? Kalau tidak, baca saja yang umum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini ada doa menarik dari Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid ya? Ij'alni mimman yadhkuruka dzikra man la yuridu bi dzikrihi minka illa ma huwa lak. Ya Allah, tolong jadikan aku orang yang berzikir, beramal kepadamu, untukmu, bukan untuk hawa nafsuku, tapi sesuai dengan yang selayaknya tentang dirimu. Ya, ij'al ghayata maqsadi ilaika ma huwa lak. Ya Allah, jadikan tujuanku beramal sesuai dengan tujuan yang Engkau perintahkan. Wala taj'al qasdi ilaik ma atlubuhu minka. Ya Allah, jangan jadikan maksudku adalah apa yang aku mau, bukan yang Engkau mau. Nah, ini yang disebut fana pada tujuan. Tujuannya harus fana, Bang Dik. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, jadikanlah tujuanku bukan kemauan diriku, masuk makom ini, masuk makom ini. Tapi tujuanku adalah apa yang Engkau jadikan tujuan. Allah ini kan nggak perlu tujuan, tapi ketika Allah mengasih misi kepada kita, Allah katakan ini loh tujuan kamu hidup. Sedangkan Allahnya tidak perlu bertujuan. Allah sudah sempurna. Tujuan hanya untuk yang belum sempurna. Itu tujuan, itulah yang disebut amanah. Ya, amanah yang Allah berikan ke kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, apa amanahnya? Kecuali untuk mengenal aku, sehingga mereka benar-benar tepat dalam menyembahku. Gitu ya. Jangan nanti seperti onta nyembah syahadat, dia memuji Rasulullah, tapi ujung-ujungnya perut lapar. Ya, Arab Badui ujung-ujungnya ingin menyaksikan keajaiban, khariqul adah, keramat-keramat, mujizat-mujizat. Itu bukan yang kita minta ya. Nah, inilah yang disebut menfanakan permintaan dalam tuntutannya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bu ya, bolehkah kata Allah sedang bermanja-manja, kita bermanja-manja dengan Allah sama dengan Allah suka kalau kita bicara padanya di dalam doa itu? Ya lebih kurang begitu, tapi yang pantas. Kalau saya berdoa pakai bahasa Indonesia gini masih oke nggak nih Bu ya? Bismillah ya. Siap curcol nih, curcol. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izin kami baca Al-Fatihah ya Allah. Dalam doa ini kami tidak ingin menyuruh-nyuruh Engkau ya Allah, tidak pantas ya Allah. Tapi dengan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengarlah segala apa yang kami ingin utarakan dalam Al-Fatihah ini. Boleh nggak pakai syafaat di situ? Dengerin apa? Al-Fatihah yang dibaca. Oh, oke. Boleh lah tuh. Boleh ya? Alhamdulillah. Bukan dengarkanlah. Emang Allah tuh nggak maha mendengar? Ya Allah, ya Sami. Ini kan bermanja-manja tadi Bu ya. Saya tuh ngerasa Allah tuh ada dan senang diajak bicara. Iya. Allah itu bersifat kalam dan selama-lamanya senang berkalam. Jadi nggak seperti yang dikatakan orang Allah itu galak gitu, enggak. Allah itu senang. Allah itu intim sekali dengan hambanya. Sangat-sangat. Makanya Bismillah itu lafaznya bukan dengan nama Allah yang maha mengancam, dengan nama Allah yang maha menyiksa, enggak. Dengan nama Allah yang maha penyayang, pengasih. Kalau bahasa lainnya Bang Dik, dengan nama Allah yang maha romantis. Betul. Lebih puitis ya. Ya terserah kamu deh. Baiklah, ini di part ini ada yang nanya nggak? Nggak ada, kita lanjut aja yuk. Halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'adami nuhudi ilaiha min alamatil iltirari. Sedih karena kehilangan kesempatan untuk taat
namun tidak disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya, itu merupakan salah satu tanda ketertipuan. Pernah melihat orang susah, terus ngomong ini, ya Allah, kasihan dia susah, gitu ya? Pernah? Terus gak bantu dia? Anda tertipu. Ya. Pernah tertidur malam hari tidak tahajud? Ya Allah, aku gak tahajud. Tapi gak ada ingin mengqadha'nya. Jika benar malam tadi itu keteledoran, qadha'. Oleh karena itu diribat semua yang talqin hampir wajib sholat witir, walaupun raka'ah wahidah, satu karena ini perintah Sayyidina Muhammad SAW. Autiru walau biraka'ah, berwitirlah walaupun satu rakaat. Maka kita sebut manhaj kita manhaj Sayyidina Muhammad SAW yang diriwayatkan para guru, para imam, ya, sehingga muncullah nama-nama thariqah. Jadi kalau ketinggalan witir, tahajud, qadha, satu rakaat cukup. Karena Sayyidina Muhammad SAW yaqdi al-masnunat, al-mustahabbat, al-mutatawwa'at. Nabi itu selalu mengqadha amalan-amalan tambahannya. Karena itu tangga menjadi kekasih Allah. Beliau sudah jadi kekasih Allah. Ya. Itu yang pertama, ya. Al-huznu, kesedihan ala fuqdanit ta'ati, terhadap luputnya ketaatan, ketinggalan atau keteledoran, ketiduran untuk taat. Ma'adamin nuhud ilaiha, tapi tidak ada usaha untuk bangkit kepadanya, menggantinya. Min alamatil ightirar, tanda-tanda tertipu. Contoh gini, aduh bagus ya kajiannya, aku ingin dengerin, gitu doang, cuma di status doang. Maaf, aku jauh, tahu-tahu cuma beda kelurahan, sama beda kota. Itu namanya ikhtirar, tertipu. Tapi ya lumayan lah, ya. Ini kan untuk orang yang mau. Saya tidak bilang Anda tertipu, yang bilang ini Ibnu Athaillah Iskandari. Ya kalau benar lah orang ini sedang suka, almar'u ma'aman ahab. Orang yang cinta pasti akan mendatangi, membersamai yang dicintainya. Kalau senang ngaji dia akan datang, minimal dalam doanya, minimal kalau nggak sanggup, nggak punya dana ya online-nya, ya kemana-mana kajian orang itu aja diputer. Tapi kalau ada kesempatan, ada dana, dia berangkat langsung, ya. Jadi kalau antum mengatakan, oh pengen jadi muridnya Bang Dik gitu ya, tapi dia tinggal di Tangsel ngomong begitu, gak jumpa-jumpa Bang Dik, itu namanya ikhtirar, Anda tertipu. Anda tertipu, ya. Nah, ini apa penjelasannya barangkali, ya. Lalu al-huzn, huzn itu kan sedih, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia Allah tidaklah mereka takut, gelisah dan yahzan, bersedih. Sedih ini terbagi dua, ya. Al-huzn, sedih. Sedih yang disebut nafsiyah, ini pasti sudah tahu pembagiannya. Nafsiyah itu ego. Yang kedua ruhiyah. Kalau nafsiyah, dia hanya nanti jadi penyesalan, ya. Sedihnya penyesalan, mengumpat, ya. Atau kalau untuk amal sosial kayak tadi, hanya simpati, tidak sampai empati. Aduh kasihannya orang Gaza, kasihan doang, tapi nggak ada mau berbuat apa-apa, ya. Tidak mau membantunya, mendoakannya, memastikan donasi sampai kepada mereka, ya. Kalau ruhiyah, dia yang ada bukan penyesalan biasa, tapi pengakuan. Tidak nyalahin siapa-siapa. Contoh gini, Bang Dik kalau tertidur subuh, nggak nyalahin pengajian, nggak nyalahin handphone, kok nggak bunyi alarmnya, nggak nyalahin istri, kok kamu nggak bangunin aku, tapi mengatakan emang salahku.
Ya, emang hatiku belum oke, gitu aja. Kalau lemes, tahan apa misalnya puasa lemes, bilangnya gimana? Kerja tapi nggak fit, nyalain puasa nggak? Maaf nih nggak bisa fit, aku puasa. Dia nggak semangat bekerja, alasan dia puasa. Dia jadikan amal kepada Allah ini sebagai hujah untuk selamat dari pandangan makhluk. Ini berbahaya ini orang. Ya. Jadi pengakuan itu yang penting, pengakuan, mengaku diri salah. Itulah Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua nggak ngumpat ya, nggak mengumpat. Ini kan ada yang hobi ngomong sendiri kan, itu ngomong sendiri. Bang Dik suka begitu nggak? Kan suka ngomong sama pohon ya kan? Hati-hati Bang Dik dulu ya. Jadi jangan suka ngomong sendiri nggak jelas. Kalaupun ngomong, bicara hal yang meluruskan itu kepada diri. Ya. Giliran aku, jangan begitu ya. Kalimat-kalimat begitu ngumpat itu nggak baik. Ya. Lalu yang ketiga empati ya. Ini tulisannya sangat nggak jelas nih. Empati. Empati itu ya, tidak hanya simpati kepada orang. Kasihan ya, tapi dia langsung kemudian misalnya ada orang jatuh di depan, terus diliatin doang, ya Allah dia jatuh, gimana tangannya itu pasti sakit, kan gitu ya. Biasanya ibu begitu ya, ya Allah dia jatuh pasti sakit tuh, gitu doang. Yang benar gimana? Kita turun, kita bantuin dia, itu rohiyah ya. Maka sedih yang pas itu sedih yang ada pergerakannya di situ. Maka ini bukan disebut sedih yang menjadi pantangan para aulia ya. Ada satu riwayat, innallaha yuhibbu kulla qalbin muhazinin atau munkasir qalbuh ya. Allah suka dengan orang yang kalbunya sedih kayak Bang Dik sekarang. Jadi hadisnya ini Bang Dik. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, wallahu a'lam bis-shawab ya. Atau gimana? Jadi itu yang dimaksud orang soleh kali ya. Jadi ketika dia sholat, habis sholat dia berzikir, ada ibu minta tolong, dia menyudahi zikirnya dan dia melaksanakan apa yang diteriakkan tolong. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi yang ikhlas semuanya, teman-teman dari channel YouTube ya. Saya ingin kasih hadiah deh sebenarnya buat teman-teman dari Singapura. Hadiahnya kita main sholawat, kita adro, gimana? Boleh ya? Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat teman-teman kita dari Singapura. Saya tuh tadi keluar Bu ya. Sebelum Buya datang, pas Buya datang saya keluar karena saya nggak kuat melihat wajahnya datang dari jauh. Enggak, karena makanannya kan cuma segitu Buya. Kalau saya ada di situ habis semua sama saya gitu loh. Ini buat teman-teman dari Singapura ya. Buya Aldomi, tadi kita berdua di situ nunggu dari jam 7 Buya kita di sini. Jam 7. Majelis Ribat yang ada di YouTube dan yang ada di pondok ya. Saya ini pemerhati juga loh ya, untuk buya-buya semua yang ada di sini, tak terkecuali. Bahkan Buya Araji sendiri saya amati gitu. Waktu itu saya datang ke rumahnya di daerah Sawangan. Begitu masuk langsung kamar, ruang tamu kecil sekali gitu. Sementara rumah saya besar gitu ya. Saya melihat ketawaduan beliau ini terhadap Rizki itu, beliau ini mengerjakan aja apa yang dilakukan, yang disenangi oleh Allah, tapi ternyata tiba-tiba diberikan rumah yang pintunya aja ini kapan dilapnya Bu ya, hampir 3 meter dikasih orang, dan tidak usah ada cicilan, tidak usah begitu aja dikasih, yang penting ada majelis. Dan ternyata inilah kesalahan terbesar saya ya. Saya ingin kembali ke jalan Allah, tapi tidak sepenuhnya, tidak kafah gitu. Maka kalau melihat orang-orang yang ada di sini gitu, juara deh kalian. Kayaknya susah juga melupakan, bukan hanya Buya ya, buya-buya yang lain juga. Ini termasuk Dodo tuh, barusan dia ya. Jadi sekali lagi terima kasih, termasuk Buya Mursa juga ya, Buya Ahmad juga adalah guru-guru kami untuk ketawaduan. Kafah betul kan? Menyeluruh gitu ya. Oke, terima kasih. Sementara saya baru bisa itu aja yang saya bisa lakukan. Kita kembali lagi ke Buya Ahmad. Buya Rahmat, maksudnya Buya Ahmad yang dirahmati Allah. Salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi min isyaratihi balil arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Tidak disebut ahli ma'rifat orang yang jika memberi isyarat maka ia merasa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Namun orang ma'rifat adalah orang yang tidak mempunyai isyarat lagi karena telah fana dalam wujudnya dan tenggelam dalam penyaksiannya. Baik, ini santri-santri kadang panitia-panitia ini suka sekali ngasih gelar Al-Arif Billah, Bang Dik doang. Al-Arif Billah, Ustadz Fulan. Al-Arif Billah, siapakah yang disebut Arif Billah? Kita tulis ya, Arif bi Allah ya. Bisa boleh ditulis billah. Arif itu bahasa Arab, arif yaitu orang yang bermakrifat. Orang yang bermakrifat. Makrifat itu disebut knowledge, pengetahuan. Pengetahuan dalam tradisi ulama ahlullah itu bukan teori, bukan coba-coba, tapi pengalaman langsung. Jadi makrifat itu ada makrifat yang versi orang-orang istilahnya materialism, itu harus empirik, harus jelas empiriknya. Padahal ada knowledge yang tidak empiris, yang tidak mesti secara indera. Ada pengetahuan yang sifatnya dia rasional. Rasional itu kita berpikir lalu kita tahu. Ada pengetahuan yang sifatnya eksperimen. Yang keempat, ada pengetahuan yang sifatnya adalah mengalami langsung secara spiritual. Kalau empiris mengalami langsung secara fisik. Kalau rasional mengalami langsung secara teoritis. Nah, yang lebih tinggi adalah mengalami langsung secara spiritual, karena pasti melibatkan semuanya, melibatkan panca indera, melibatkan akal, melibatkan riyadhah mujahadah yang kita sebut tajribah, sehingga menghasilkan pengetahuan yang utuh. Maka jika demikian ya, jika kondisinya seperti itu ya, ada yang disebut tajribi ya, ini sering saya sampaikan, yang kemudian zauki. Kalau empat ini masuk dan sampai kepada zauk, bertuhan itu atau rindu ke Rasulullah itu bukan teori lagi ya. Ada orang ngomong gini, saya ini menyimpan rahasia tentang Allah misalnya gitu, nanti saya khawatir kalau saya buka nanti orang salah paham. Oh, berarti dia belum paham-paham amat tentang Allah. Allah itu mudah kok. Allah sendiri yang menggambarkan tentang dirinya, tapi dengan gambaran tanpa gambar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Mudah loh. Katakan dia huwa Allah ahad, Allah samad. Apa makna ahad? Yang dia tidak bersekutu baik pada zatnya, sifatnya, ataupun namanya, bahkan perbuatannya. Apa makna as-samad? Allahus samad, Allah yang tidak ada satupun di alam semesta kecuali bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah ini maha sempurna sehingga dia tidak perlu lagi melahirkan ataupun dilahirkan. Dan dia tidak dapat dicapai kemuliaannya, dibayangkan dan segala macam. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Sederhana aja. Allah sendiri menggambarkannya. Terus apa yang susah? Saya simpan rahasia tentang Allah gitu. Enggak. Kalau memang seseorang itu mengetahui itu, pasti dia dapat bercerita. Oleh karenanya, yang disebut arif, ini saya tulis Arabnya ya, arif billah itu yang ibaratnya ya selaras dengan isyarat.
Ibarat yang dia gunakan dengan isyaratnya tidak terpisah. Jadi kalau ada orang ngomong, dia bicara tentang Allah terus pusing-pusing sendiri. Ada nggak ngomong gitu? Ngomong wahdatul wujud terus ngomong-ngomong sendiri, bingung-bingung sendiri. Ujung-ujungnya mengkafirkan karena nggak paham. Wahdatul wujud itu manunggaling kaulo gusto. Saya kaulo apa ya? Kaulo gusti ya. Saya tidak meyakini wahdatul wujud. Karena bagi saya wahdatul wujud itu bukan akidah. Gak juga meyakini wahdatul syuhud karena itu bukan akidah, itu hanya pengalaman spiritual Ibnu Arabi, pengalaman spiritual Ahmad Al-Faruqi. Pengalaman spiritual seseorang gak mesti kita yakini. Dan Ibnu Arabi tidak pernah mengajarkan wahdatul wujud, dia hanya menyebut al-wahda al-mutlaqah. Wahdatul wujud disebutkan oleh Ibnu Sab'in. Nah, ini contoh-contohnya. Terus kalau ada orang bicara tentang wujud Allah, bingung-bingung sendiri, dekatnya Allah, bingung-bingung sendiri, berarti memang antara dia dan teorinya masih berjarak, masih kata orang. Maka Imam Junaid mengatakan ilmu kami ini ilmu teori yang dipraktekkan, dirasakan langsung, bukan qila wa qala di dalam kitab ini, dalam kitab itu. Itu kan kalau kita ngomong sama orang pesantren, orang kampus, emang kita terpaksa menggunakan metode itu, uslub begitu, gaya begitu. Tapi aslinya kita udah gak suka, Bang Dik. Kita sukanya langsung apa yang terasa itu kita sampaikan. Supaya bertuhan itu tidak berjarak antara ibarat dengan isyaratnya. Maka benarlah ungkapan man lam yadhuk lam yadri atau lam ya'rif. Yang belum merasakan, apa yang mau diceritakan? Kejadianlah teman Buya Asfi buka hikam. Ya kan? Sampai di hikam keberapa pusing dia. Sudahlah, benerin syariat ente aja. Dia nggak ngerti hikam, dia kemudian ini kitab, gak usah ngaji beginian, benerin syariat ente. Sebut, ngaku saja, katakan saya memang belum sampai kepada ilmu ini. Itu lebih top. Kata Imam Malik, qauluka la adri nisful ilm, kamu mengaku tidak tahu itu separuh tahu. Tapi kalau ngomong kayak tadi, dia nggak akan bisa memahami ilmu ini selama-lamanya. Apalagi ngomong gini, hikam tuh ketinggian, gak usah jauh-jauh, ngaji yang kitab Bidayatul Hidayah aja. Udah benerin sholat ente aja, gak usah ngaji tinggi-tinggi. Terus kapan ente bisa paham bab ini? Kalau nggak ngerti, emang semua orang kita hukumi seperti kita. Apakah semua kiai kayak ente gitu? Apakah semua habib kayak ente? Apakah semua mursyid seperti kalian? Kan enggak juga. Apakah semua murid seperti kita? Kan enggak. Banyak orang-orang yang Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ada orang yang Allah khususkan dengan rahasia-rahasia cinta kasihnya. Bahkan Rasulullah mengatakan innama ana rahmatun muhda. Aku ini rahmat kasih sayang yang dihadiahkan untuk kalian. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, saudara-saudariku, ya, membicarakan tentang Allah itu mudah sekali, ya, sangat indah sekali. Seindah menceritakan kita sedang jatuh cinta kasmaran, seindah menceritakan bagaimana indahnya menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, ya. Seindah itu, Bang Dik. Maka saya sering kasih pertanyaan, orang belum pernah nikah, baca buku teori, mohon maaf, teori bercinta dari 1000 kitab. Kira-kira dia sudah faham belum nikmat bercinta? Hei para jomblo, kalian tahukah nikmat bercinta? Bercinta itu jangan jorok-jorok semuanya hubungan badan, gak mesti begitu. Ya, kemanjaan, kemesraan. Orangnya belum nikah, belum paham. Ya, bagaimana indahnya. Karena kalau belum nikah cemas kan? Gelisah. Tambah dekat, tambah gelisah. Tambah vulgar, tambah menggelegar. Jadi, mesti halal. Sehingga terasa indah dan tenang. Litaskunu ilaiha. Kalau ente belum nikah, mohon maaf, ingin tahu, pengen tahu cara mohon maaf, hubungan sama istri, terus nonton film bokep, porno, tambah gelisah. Karena tambah menginginkannya, tapi tidak bisa mengekspresikannya, menyalurkan kepada yang sah. Tambah gelisah. Ya, kadang-kadang ada hal yang semestinya kita nggak usah tahu. Kita biasa-biasa aja. Jadi coba untuk hitung diri,
Aku perlu nggak tahu ini? Kalau nggak perlu, nggak usah kemudian dicari tahu. Ya. Nah, orang yang arif billah, orang yang kenal Allah itu, yang boleh disebut kenal Allah, orang yang memang sampai kepada ya, apa yang boleh disebut sini, la isyarata lahu, nggak ada perlu isyarat-isyarat lagi. Bahkan nggak ada ibarat-ibarat lagi. Apa kata dia? Karena orang ini fana. Fana. Apa arti fana? Dia fana fi wujudihi. Wujud dia sirna lebur dalam wujud Allah. Begitu dua wujud atau satu wujud? Yang wajibul wujud kan hanya Allah. Kita kan mungkinul wujud. Yang benar-benar wujud dengan zatnya hanya Allah. Kalau kita diwujudkan, maka jangan pernah membayangkan ada wujud kita di hadapan Allah. Itu syirik khafi. Yang tepat itu apa? Leburkan wujud kita, barulah engkau akan merasakan wujudnya Allah. Terus bagaimana kok ada nabi bisa dialog dengan Allah? Itu orang sudah difanakan Allah wujudnya, lalu Allah kembalikan kesadarannya saat dia wujud disebut baqa. Allah lebur mereka, dilebur mereka, maka kalimatnya kata Imam bin Washish, aghriqni fi biharil ahadiyah, ya Allah karamkan aku. Karamkan itu bahasa Indonesianya apa, Bang Dik? Tenggelamkan aku dalam lautan keesaanmu. Esa itu tunggal. Kalau kita tenggelam di situ berarti kita sudah tiada lagi di situ. Bukan berarti kita nyatu jadi Tuhan, enggak. Dia nggak memandang dirinya lagi. Nah, itu yang disebut arif ya. Wantiwai fi syuhudihi, tapi perhatikan, dia diberikan satu fasilitas lain yaitu syuhud. Ya. Syuhud, apa arti syuhud? Penyaksian. Perhatikan. Nah, disinilah yang disebut dengan wahdatus syuhud. Apa arti wahdatus syuhud? Wahdah kesatuan, syuhud penyaksian. Ketika saya menyebut diri saya fana, itu fana dalam penyaksian. Kita nggak menyaksikan diri kita lagi, kita mah ada. Bang Dik mengatakan aku lebur dalam cinta Nabi Muhammad. Bang Diknya mah ada, tapi merasanya tidak memandang lagi keberadaan kita. Itu yang disebut wahdatus syuhud ya. Apabila Allah berikan kesadaran penyaksian ini, barulah kata Imam Ahmad Al-Faruqi, orang selamat secara tauhidnya, bahwa ini hanya persoalan zauq, rasa ya. Kalau Bang Dik belum pernah ke Mekah, bisa nggak merasakan, menceritakan energi Mekah ke orang? Nggak bisa. Kalau hanya nonton di YouTube, baca kitab, bisa nggak? Jadi kawan saya ngajar kitab hadis, nyampe di babul hajj, bab haji, selalu dia pusing, ini kitab berat sekali nih, kenapa aku nggak bisa jelasin? Karena dia belum pernah umroh dan haji. Kalau orang sudah pernah haji umroh itu mudah. Nanti pindah ke bab zakat, apa kata dia, kok susah sekali bab zakat ini? Saya juga termasuk dulu tidak paham fiqh zakat. Sampai kemudian Allah ceburkan masuk ke pergerakan zakat, filantropi. Makanya kita ngerti pergerakan, kalau donasi ini nyampe kemana, itu ngerti persis ya. Makanya sekarang antum melihat kan, kapal pembawa donasi itu disergap, ditangkap oleh Israel, kelihatan? Ya, orang-orang nggak ngeh apa yang kita ingatkan dahulu. Ketika terjadi, pura-pura bego, pura-pura lupa, ya, pura-pura nggak tahu. Dan jiran kita dari Malaysia kemarin banyak yang ditangkap Israel itu, kapalnya nggak nyampe. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi al-arif billah, orang yang arif billah, isyaratnya, ibaratnya tidak berjarak dari rasa yang dia peroleh. Zauq yang murni ya. Nyambung ya. Maka ini satu kabar gembira buat kita semua. Kalau ada orang sudah sampai kepada bab ini, tidak ada makrifat yang susah bagi dia.
Semua dapat dijelaskan dengan izin Allah, sumber kemakrifatan. Karena ilmu itu dari Allah, ya. Maka semua rasa kita tentang Tuhan itu akan dikembalikan ke kita. Tertolak. Jadi rasa ini harus hancur lebur, yang ada hanya rasa Allah itu sendiri. Paham gak maksudnya? Jadi jangan nyembah Allah dengan rasa kita. Sembahlah Allah dengan rasa yang Dia berikan, bukan dengan rasa yang kita cari-cari. Jadi nggak perlu kemudian memaksakan nangis atau pura-pura tegar tidak menangis. Ikuti saja alurnya. Sampai nangis, nggak nangis ya nggak nangis. Kan sudah ridha, wa ridha qamat matlubi. Maka menangis tidak membuat berzikirnya berhenti. Konflik tidak membuat dia berhenti belajar mengaji. Ini konflik dikit nggak datang lagi ke majelis, ya. Ketemu guru yang lain lagi, muncul lagi, dia mulai merendahkan gurunya yang lama, ya. Nah, itu kasihan kita sama orang begitu, ya. Nah, teman-teman semua, jadi boleh juga disebut bahwa al-arif, ya, orang yang arif ini, ya. Siapakah orang yang arif? Orang yang fana dan ahli musyahadah. Orang yang fana, ahli musyahadah, nggak banyak teori, tidak banyak qila wa qala, ya. Oh, menurut ini, menurut itu, ya. Itu kalau kita ngobrol sama orang ahli kitab baru kita ngomongnya begitu. Kalau enggak kita nggak perlu, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanjut. Buya, izin tanya sebentar Buya. Semua emang pasti dari Allah. Khusus kan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Marifat itu ilmu yang kita bisa pelajari atau Allah yang menghendaki kita mendapatkan marifat itu? Dalam hadis Imam Tirmizi itu ada kalimat dan dijadikan judul Imam Bukhari, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu mesti diambil dari ahlinya. Tapi itu al-ilmu. Gimana al-ma'rifah? Maka al-ma'rifatu bit-ta'rif. Ma'rifat itu pemberian Allah. Namun secara zahirnya tetap harus ada tatap muka. Maka selevel sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tetap bertatap muka dengan Rasulullah belajar ma'rifatullah. Abu Musa al-Asy'ari nanya, "Ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna?" Allah itu dulu gimana? Nanya gitu. Maka bertanya tentang sifat Allah itu salah satu sifat ahlul haqa'iq, ahli hakikat. Itu boleh nanya begitu. Ya, yang pantas kita tanyakan. Lalu Nabi jawab, ya, dia dulu dan sekarang sama, ya. Bahwa Allah itu konstan, Allah itu maha sempurna, tidak berubah-ubah, ya. Gitu Bang Dik. Baik Buya. Sekarang giliran dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di YouTube atau di majelis ribat yang hadir di sini, boleh unjuk tangan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Kalau saya sih senang bertanya saya Buya. Ya, dan banyak pertanyaan, tapi kan ini nggak harus saya semua, ya. Ada? Mungkin Buya Aldomi mau nanya. Bunda, Umi, mana Umi? Suaminya cerdas banget Umi. Ya silakan ke sini. Yuk maju ke depan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilal Hikmatullah dari Rawamangun. Enggak. Mohon maaf Buya, saya mau bertanya. Yang pertama, apa penyebab seorang anak kurang yakin dengan doa ibunya? Terus yang kedua, bagaimana caranya kita supaya syukur dan selalu sabar? Apakah kita harus selalu sadar supaya kita
tetap syukur dan sabar tersebut. Terima kasih. Iya, iya. Hilal ya, Rawamangun. Oke, baik. Kuliah di mana? Udah beres. Tinggal nikahnya yang belum. Ya, oke. Ganteng-ganteng jomblo kan lucu. Bagus jomblo Buya. Oh gitu. Bagus jomblo. Kalau jomblo diketawain kan ini enak gitu, daripada udah nikah nggak bisa ketawa kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum masalah ibu itu kan subjektif ya. Jadi doa itu ada doa yang sesuai dengan gerak hawa, ada yang sesuai dengan gerak hati. Kalau sesuai dengan gerak hawa nafsu, itu yang rata-rata permintaannya semua yang Allah sudah jamin. Rata-rata yang Allah sudah jamin, minta rezeki, minta ini, minta itu ya. Biasanya ibu-ibu yang tidak mengenal Allah, doanya begitu, supaya anaknya dapat rezeki gitu ya. Betul nggak? Hilal didoain gitu nggak sama ibunya? Ya, tapi kita nggak boleh juga ngomong ke ibu kita, "Mak, kamu jahil," gitu, nggak boleh ngomong gitu juga. Kamu nggak ngerti ma'rifatullah, nggak, itu nggak sopan juga ya. Kalau memohon sesuatu yang sudah dijamin, ya pasti jadi semuanya. Namun, apa kata Imam Ibnu Abbad, gerak hawa nafsu terhadap doa yang menjadi motivasi berdoa, ada implikasi rohaninya. Allah akan uji orang itu, tempa orang itu, dia tidak diberi, ini tempaan yang berat, dia diberi di saat dia menginginkannya. Itu paling bahaya. Doa langsung jadi, itu paling berat bagi orang yang gerak hawa nafsunya terjadi. Atau isyarat kalbunya, contoh. Berapa banyak ini orang-orang yang ngaji ma'rifatnya nanggung-nanggung, ngaji tarekatnya nanggung, ke akidah halus sunnahnya juga nggak jelas. Selalu ngomong gini, "Ustadz, saya ini takut, saya kalau ngomong orangnya mati, dia mati." Gitu. Saya kalau ada benci sama orang, hidupnya susah. Jadi dia merasa bisa ngerecokin takdir gitu. Bagi dia, keselnya dia bisa merubah hidup orang. Ini bagian dari penyakit sindrom. Ya. Bahaya itu penyakit kejiwaan itu. I'jabul mar'i binafsi. Ya, orang kagum ke dirinya sendiri. Dia lupa bahwa senang susah, orang dapat rezeki, tidak dapat rezeki itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang begitu kan kita tanya terus, orang itu mati karena takdir Allah atau karena kamu marah? Kan di sini ada yang nanya dulu begitu. Saya ini Ustadz, ya, kalau ada orang nggak ya jahat sama saya, 3 hari mati. Ya, nggak tahu masih datang nggak hari ini? Ya, itu bermasalah, kejiwaan Anda bermasalah ngomong begitu. Dan saya ketemu orang hampir di setiap kota ada yang ngomong begitu. Berarti ini penyakit psikologis yang berbahaya. Mesti disembuhkan itu. Mesti belajar akidah halus sunnahnya benar dulu. Benar dulu cara rasionya, baru nanti psikologis kejiwaannya dibenerin. Keilmuannya harus masuk dulu. Ini paling bahaya. Justru yang bagus bagi orang yang gerak hawa nafsu itu menjadi kata-kata dan doa dia adalah ketika dia ngomong atau berfirasat atau berdoa, Allah undur, itu lebih baik. Itu obat bagi dia. Itu malah lebih baik, dan itu syifa'un linufus, ya, syifa'un linnufusi wal qulub, dia menjadi obat bagi jiwa dan kalbunya yang sakit. Nanti dia akan terdidik sendiri, oh Allah ini nggak bisa diatur-atur, oh siapalah aku, ya. Orang-orang kayak tadi ini, seandainya Jibril datang ke dia, kayak Nabi Ibrahim didatangin oleh Jibril, Ibrahim, mau nggak kamu aku padamkan api, aku mati ini tuh musuh-musuhmu, kan gitu. Kata Jibril, ini kata Nabi Ibrahim, ini perintahmu atau perintah Allah? Aku pergi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup yang mengurus nasibku Allah.
Kalau orang kayak tadi ditangin Jibril, kira-kira gimana tuh orang? Kira-kira gimana tuh orang? Ada orang jahatin ente, terus Jibril datang, Bang Dik, mau nggak itu orang aneh hancurin? Sikat bro, pasti gitu, ya. Tuh kan, malaikat aja takluk sama aneh, gitu pasti kamu itu. Tambah takjub, tambah binasa. Karena 3 hal yang membinasakan manusia, yang paling bahaya takjub, ujub, kagum ke diri sendiri. Ya. Tanya ke psikolog itu penyakit apa namanya. Cuma dalam kajian-kajian sunnah nabawiyah dan hikam ata'iyah kita sebut ijabul mar'i binafsih, itu sifat ujub. Orang terlalu mengagumi keakuannya, egonya. Kalau para guru di sekolah, mu'alim, ya, atau penceramah ngomong ini, kalau nggak aneh nggak rame, kalau nggak aneh murid nggak paham. Jadi dia ngerasa dirinya paling bisa menghantarkan faham, padahal faham itu Allah yang ciptakan, diberikan kepada para pendengar. Nyambung? Oke. Nah, jadi kaitannya dengan pertanyaan Dehilal tadi, Syukur dan sabar. bukan doa ibu. Doa ibu. Apa tadi? Kenapa anak nggak yakin sama doa emaknya? Ya iyalah, emaknya doanya begitu. Doanya berkaitan dengan nafsiyahnya, egonya. Maka kepada para ibu saya menghimbau, ya, doakan anak itu dengan apa yang Allah tuntut untuk si anak, kepada si anak. Apa kata Allah? Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia agar berbuat ihsan kepada orang tuanya. Ihsan itu berbuat baik, berakhlak baik, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ya. Anak itu tidak boleh kita atur, jangan kemudian dibayang-bayangkan anak itu nanti akan balas budi. Anak itu cukup amanah dari Allah, jangan menuntut anak apa-apa. Seandainya nanti anak kita nggak balas, udah biarin. Karena anak itu titipan. Dia nggak secara hak kepada Allah, kita nggak boleh menuntutnya. Walaupun dia punya kewajiban sendiri untuk berbuat baik kepada kita, tapi adab kita secara batin kita nggak nuntut dia. Ya. Jadi ibunya mesti mengenal cara berdoa. Ya. Mungkin doanya kurang berkenan, tapi hati-hati. Sebodoh-bodoh ibu kalau berdoa mustajab juga doanya. Bahkan dia non muslim. Kata Nabi, 3 doa yang mustajab. Nomor 3-nya orang dizolimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia seorang yang kafir, hati-hati. Kalau kita menzolimi ibu kita, doanya naik. Maka muncul legenda yang nggak tahu itu benar apa enggak di kampungnya Buya Asfi, Buya Aldo ini, apa, Malin Kundang ya, anaknya jadi batu. Saya sampai hari ini nggak pernah ke tempat itu, padahal saya orang Sumatera Barat, karena saya nggak percaya cerita itu. Nggak percaya kalau ada Malin Kundang didoain jadi batu, tuh nggak ada. Karena saya nggak percaya ada ibu sejahat itu. Kecuali dia bukan ibu, orang gila mungkin. Kalau hari ini kan banyak orang gila punya anak. Anaknya dibunuh, anaknya taruh di sampah, itu bukan ibu, itu orang gila. Orang gila kebetulan hamil gitu aja. Kalau ibu nggak begitu. Ibu itu pasti penyayang. Ya. Karena ibu punya sifat rahimiyah. Ya. Yang kedua tadi apa? Gimana menghadirkan syukur dan sabar? Nabi Adam ditanya Allah, ya. Oh, dia bertanya, ini hadis Israiliyat tapi ada syawahidnya. Nabi Adam bertanya, ya Allah, bagaimanakah cara aku bersyukur kepadamu? Lalu Allah menjawab, ini dinukil oleh Imam Al-Hakim Tirmizi di Nawadirul Usul, engkau memandang bahwa yang memberi nikmat itu hanya aku. Itulah syukur nikmat. Itu yang disebut hakikat bersyukur. Kenapa? Ya. Imam Syafi'i mengatakan manusia itu disifati senang terikat tunduk kepada yang berbuat baik kepada dia. Kalau orang sudah mengenal bahwa dirinya selalu dibaikin Allah, Allah ngasih kenikmatan terus, dan yara annal mun'im huwa Allah, bahwa detik per detik nikmat Allah tidak pernah berhenti, dia akan jadi orang paling taat kepada Allah,
paling berterima kasih kepada Allah. Ya, senang nggak hilal kalau ada orang terima kasih sama kita, senang nggak? Jangankan tuh disenyumin aja seneng. Ya, shadaqatuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, Nabi ditanya, apakah amal yang baik ya Rasulullah? Nabi jawabkan, talqu wajhin, wajahmu sumringah. Hei, jangan berwajah masam. Ya, kepada teman, kepada kawan, orang majelis, apalagi ke pasangan sendiri, apalagi ke orang tua. Nggak boleh, haram itu hukumnya. Apalagi mengatakan ya, itu boleh, itu bisa jadi kalimat menghina, membentak, ya, gitu. Jadi bagaimana cara bersyukur? Kenali siapa yang memberi, pasti syukur. Ya. Kalau sabar, kenali siapa yang menguji, pasti sabar. Maka di dalam sabar ada syukur, di dalam syukur ada sabar. As-sabru ainu syukri wa syukru ainu sabri. Hakikat sabar itu juga syukur, hakikat syukur itu juga sabar. Ya, lain waktu nanti kita perpanjang penjelasannya. Boleh tepuk tangannya ikhlas dulu semuanya ya. Hilal mana Hilal? Jelas ya Lal ya. Kalau kamu nggak yakin atas doa ibu memanjatkan doa itu karena mungkin juga ya ibunya nggak yakin sama dia gitu loh. Ya, jadi Hilal harus beri sesuatu apa ya, gairah juga gitu sebagai manusia, jangan lemes gitu. Yang di belakang kayak boleh. Ada mic-nya nggak? Kalau nggak maju ke depan. Wah luar biasa nih dia, pendekar nih dia. Nggak. Saya paling seneng nih kalau ngaji gondrong-gondrong. Sini Mas. Silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Miftahul Rizky Ramdhani. Dipanggil? Biasa dikenal Salik, Bu ya. Ya hubungannya tadi namanya bukan begitu. Salit. Salik. Ya, Salik. Penuh jalan. Jadi ingin bertanya, Bu ya. Ketika seseorang itu menjadi wali, apakah dia mengetahui dirinya wali? Lalu ketika seseorang itu berada di makom tertentu, apakah dia tahu makomnya tertentu itu? Dan mohon maaf Bu ya, ketika seseorang itu meminta ingin menjadi wali, atau dia ulang coba. Bismillah, mohon izin diulang Bu ya. Apabila ada seorang hamba ingin menjadi kekasihnya Allah, seperti tadi doanya Bang Dik yang begitu indah, apakah itu bagian dari nafsu? Lalu ketika seseorang itu ingin meningkatkan makomnya di sisi Allah, apakah itu juga bagian dari nafsu? Dan ketika seseorang sudah menjadi kekasihnya Allah atau di makom tertentu, bagaimana dia mengetahuinya? Ataukah dia tahu sendiri? Ataukah melalui mursyidnya? Ataukah melalui siapa menjadi perantaranya Bu ya? Siap Salik, udah cukup Salik. Boleh tepuk tangan buat Salik. Salik dari mana Salik? Berangkat dari Boyolali. Boyolali. Boyolali, Jawa Kerjaannya apa boleh tahu Bu Salik? Kalau saya bareng-bareng sama santri ngaji. Oh ngaji. Iya. Oh guru ngaji. Insya Allah. Oke. Ini karena pertanyaan Wali, izin saya bapaknya Wali yang jawab. Ya, hal al-wali ya'rif annahu wali gitu ya. Wali itu sadar nggak dia wali? Wali kota aja tahu dia wali kota, masa wali Allah nggak tahu? Iya. Sederhana nggak? Wali kelasnya tahu dia wali kelas, masa wali Allah nggak tahu? Kan wali Allah siapa yang resmiin Bu ya? Ya Allah lah. Wali kota penduduk kota, wakil rakyat. Kalau yang meresmiinnya wali Allah, ya Allah sendiri. Lalu orang-orangnya Allah disebut ahlullah. Kalau wali kota perwakilannya DPR, MPR, DPRD ya. Kalau wali Allah ya perwakilannya Allah dong, ahlullah disebutnya. Aulia. Makanya Nabi Khidir ya, para aulia-aulia itu mereka mengangkat aulia, Bang Dik. Bahkan ada ungkapan dalam beberapa risalah itu, Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya hak mengangkat 1000 wali di zamannya, waktu dia masih hidup. Abul Hasan Syazili juga begitu, Bahauddin juga begitu, Ahmad Tijani juga begitu.
Al-Khalwati juga sama, Syatari juga sama. Bahkan yang unlimited itu salah satunya Syekh Abdul Qadir. Ya pastinya di akhir zaman Sayyidina Al-Mahdi ya. Imam Al-Mahdi Khatmul Aulia nantinya. Ya. Jadi wali tahu nggak? Ya semudah itu jawabannya. Namun kalau mau jawaban seriusnya, walayah itu minimal dibagi dua. Ya, kewalian itu dibagi dua. Saya udah pernah jelaskan sebelumnya. Kewalian itu dibagi dua. Satu umum, am. Yang kedua khusus. Wali umum itu semua orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali secara umum kepada orang yang percaya, iman kepadanya. Dan para orang mukmin ini kalau dia nggak berilmu, dia nggak ngerti dia wali. Karena dia wali umum. Dia tidak tahu metodologi ilmu walayah, kewalian. Ya. Contohnya dalam kitab Khatmul Aulia Al-Hakim At-Tirmizi, Imam Salafus Saleh, Imam Sunnah, Imam yang juga bergelar Al-Ghaus di zamannya, 3 tahun dididik Nabi Allah Khidir, dia mengatakan wali itu mesti ada ilmu-ilmu penciriannya. Dia sebutkan 4. Sampai di zaman Imam Hasan Syadzili naik jadi 7. Berarti per masa itu ada perbedaan. Contoh, kata Imam Hakim Tirmizi, wali itu mesti punya ilmu al-bad'i, ilmu asal muasal, hakikat diri. Ilmu al-mitsaq tentang syahadat-syahadat alam semesta, zikir-zikir alam semesta, perjanjian alam semesta, amanah-amanah yang Allah berikan ke alam semesta. Ya. Ilmu al-maqadir, ilmu tentang takdir. Maqadir ini ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran ilmu, ukuran maqamat, nggak masuk situ. Dan yang terakhir ilmu huruf, ilmu tentang huruf, ada pencirian-penciriannya, ya. Itu wali umum. Ada wali khas, ya. Di Quran itu ada kalimat kayak tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Ada ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang segan takut ke Allah itu cuma al-ulama, orang yang kenal kepada jalalnya Allah. Orang yang kenal kepada Allah, ya. Lalu ada juga wali yang mesra sama Tuhan, itu wali yang takut, ya. Dan innal muttaqin fi jannati wa uyun, ya. Orang muttaqin itu di kebun-kebun surga, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidurnya, banyak bermanja-manja kepada Allah. Nah, maka ada wali khas. Wali khas ini wali yang tahu dirinya wali dan tahu ilmu cara jadi wali. Tahu ilmu perangkat-perangkat kewalian dan tahu yang disebut wali. Wali itu kan walayah, wilayah. Dia tahu wilayahnya wali ini di sini, wilayah itu di sana. Imam Syafi'i ini kutubnya di ilmu fikih. Imam Ahmad ya di fikih juga, hadis juga. Imam Bukhari dalam hadis. Imam Junaid dalam ilmu ma'rifat. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bab hakikat. Ini wilayah-wilayah mereka. Abdul Hasan Syadzili dalam hikmah dan ma'rifat. Bahauddin Shah Naqsyabandi dalam tarbiyatul muridin, dalam menterbiah murid-murid, ya. Dan al-fuyudat, limpahan-limpahan rohani. Al-Imam Ahmad Tijani, Ahmad bin Idris Al-Idrisi ini hampir sama, asrar-asrar salawat. Sehingga mereka tahu salawat tertentu frekuensinya setara dengan 1000 kali baca salawat apa gitu. Sampai begitu mengenalnya. Lebih utama tabat yada Abi Lahabi wa tab atau qul huwallahu ahad? Mana yang lebih utama? Kenapa? Ya Abu, jadi surat yang menceritakan tentang makhluk itu di bawah derajat surat yang menceritakan tentang Allah, kira-kira begitu. Maka wali itu kenal nggak bahwa dirinya wali? Ya kenal lah, masa nggak kenal dia wali? Kalau dia wali khas, ya kayak ente wali aja gitu ya. Ente mau ngomong gitu nggak? Ada yang ngomong begitu soalnya. Ya kayak ente wali aja ya. Dokter tahu dia dokter, Bang Dik. Ya kan? Orang zikir ngerti dia zikir. Dan Abu Ali Daqqaq mengatakan
Adzikru ya simatul walayah, mansyurul wilayah. Zikir itu simbol kewalian. Maka seorang wali Allah, dia mengenal keilmuan tentang rahasia zikir, itulah bab kewalian, bukan angka-angka. Bukan kuantitas tapi kualitas. Wali itu tahu ramuannya zikir itu. Makanya kata misalnya Ahmad Tijani, misalnya Sidi Ahmad Tijani, saya baca surah Al-Fatih sama dengan baca Dalail Khairat 6.000 kali misalnya gitu. Ada ungkapan begitu misalnya. Dia tahu kunci-kunciannya. Dia tahu asrornya, ya. Ya, saya jumpa seorang kekasih Allah, dia mengatakan apa? Satu nafasnya wali dalam membaca zikir ini itu setara dengan 70.000 zikirnya makhluk. Ada ungkapan begitu? Oh, ternyata ada di dalam hadis Nabi atau dalam asar-asar para sahabat bahwa belajar satu bab ilmu setara dengan 1000 sholat, kan ada kan? Betul nggak? Berarti al-ilmu wal fahmu wal ma'rifah afdalul ibadat wa a'lal walayat, ya. Kewalian tertinggi, ibadah paling mulia itu keilmuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya ruh itu mengenal, memandang. Amalnya jasad ruku sujud, amalnya kolbu membenarkan tasdik. Amalnya ruh apa? Mengenal, memandang. Makanya dia tahu dirinya wali karena dia memandang Allah, dia jumpa dengan yang disembahnya. Ya. Waktu Sayyidina Ali ditanya, engkau kenal Allah nggak? Apa jawaban dia? Masa aku nyembah sesuatu yang tidak aku kenal dan tidak aku pandang? Bahasa dia begitu. Jadi Islam wali, Islam iman wali am, ihsan wali khas. Kira-kira gitu. Kalau mudahnya ya, kajian mudahnya. Terus pertanyaan berikutnya apa tuh? Minta makomat boleh nggak? Makomat ini terbagi dua juga, makomat nafsiyah, makomat sirriyah ruhiyah. Makomat ego ingin melihat alam ini mukasyafa, ya, ingin memandang alam ini, alam itu, ingin melihat isi hati orang. Ya, ada orang kirim ke saya WA, Bang Dik, ngata-ngatain guru saya, mursyid saya kan banyak. Tapi kok dia senangnya ngata-ngatain salah satu mursyid saya agak nyentrik, ya. Apa kata dia? Saya diadu domba dengan Abuya Munfasir. Padahal kita nggak ada urusan dengan Abuya Munfasir, hubungan kita saling mendoakan. Kalau saya nggak tahu hubungan dia dengan saya, tapi saya selalu menceritakan tentang beliau baik. Apa kata orang ini? Abuya Munfasir ditanya orang di langit jumpa mursyidnya Ar-Razi itu nggak? Di situ disebutkan tidak ada. Ya. Loh, dia menolak pengalaman rohani, terus mengadu dengan pengalaman rohani orang lain. Saya mau tanya ke ente jumpa nggak dengan Donald Trump? Apa dia nggak ada? Berarti yang di YouTube TV itu hoax dong. Apakah semua yang ada di bumi ini kita jumpa? Sekarang ente lagi bicara cerita tentang yang di langit, bahwa guru aneh nggak ada di langit beneran. Jangan-jangan ente nggak sampai di sana, ya? Atau saking luasnya langit, wilayahnya beda-beda. Mungkin begitu kali Bu ya. Yang wilayahnya beda-beda jadi nggak jumpa. Orang Tangerang sama Jakarta aja nggak jumpa, tetanggaan aja nggak jumpa. Tidak cerita bab begitu kan aneh. Dia mau berantas halu, dia bikin halu yang baru. Untung aneh gak jahat Bu ya. Kalau kita bilang gini mana? Jangan-jangan guru ente nggak nyampe. Kalau gitu gimana? Kenapa? Jangankan guru aneh aja nggak ketemu guru ente. Kalau gituin gimana Bang Dik? Kan kalau kita mau jahat-jahatan bisa aja ngaku-ngaku, iddia namanya ngaku-ngaku. Padahal dalam bab walayah ini tidak boleh mengaku-aku, nggak boleh mengaku-ngaku pengalaman di sini, nggak boleh. Tapi memandang itu anugerah dari Allah boleh. Ya. Jadi meminta makomat itu makomat yang tadi disebut di bab awal. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Kalau hendak minta makomat, jangan minta mukasyafah, disingkapkan alam batinnya, disingkapkan isi hati orang. Jangan minta itu, disingkapkan apa yang tabir-tabir takdir, jangan.
disingkapkan alam genderuwo, ketemu kuntilanak, ketemu tuyul, jangan itu yang diminta. Ntar ente senawen gila sendiri. Saya punya murid ya bukan murid tarekat ya, itu urusan masalah syifa itu mengganggu pikiran dia sampai dia selesai kuliah. Karena cuma mau belajar ingin pengobatan. Ini hati-hati, ingin dapat mukasyafah dalam tip. Akhirnya itu yang terjadi dalam pengobatan, ya. Ada juga teman kita nih satu udah meninggal, mati nggak tahu bunuh diri apa emang jatuh sendiri. Berharap makomnya setinggi gurunya, terus ngomong gini, bro, aneh itu udah zikir di bumi keempat katanya. Saya laporlah ke guru saya, emang zikir di bumi keempat gimana Tuan Syekh? Aneh juga bingung. Oh, ternyata dia halu nih orang. Kalaupun dia bumi keempat kan bukan wilayah insan, itu wilayah makhluk-makhluk astral kira-kira begitu ya. Kalau mau disebut di dalam kitab-kitab tertentu disebutkan itu ya, bumi keempat apa. Jadi boleh nggak minta makomat? Boleh, makomat yang Allah tuntut darimu. Apa makomatnya? Ya alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, mintalah makom ini ya. Bertobatlah kamu dengan tobat nasuha. Maka minta itu makom pertama. Tidak ada wali kecuali harus masuk ke makom itu dulu. Jadi wali sadar nggak dari makom itu? Sadar dia. Aku dari makom tobat. Ya. Tidak ada wali Allah kecuali dia minat tawabin. Tapi tobatnya wali kan beda. Kalau tobat kita dari dosa zahir, tobatnya wali Allah bukan dari dosa, tapi dari su'ul adab, adab yang buruk. Tobatnya kita karena mata yang jelalatan, tobatnya wali karena hatinya lalai walaupun sedetik. Beda nggak? Beda. Tobatnya kita karena kita berdosa, melakukan dosa besar. Al-Imam ya, murid anak dan murid dari Ahmad Sirhindi ya, Syekh Maulana Ma'sum. Dia ini ahlu sunnah, ahli hadis, tapi mursyid tarekat sufiyah, Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah. Karena saking banyaknya orang waktu salaman masuk ke masjid, dia lupa kakinya yang masuk itu kaki kanan atau kaki kiri. Pas udah masuk 2 langkah dia sadar dia masuknya pakai kaki kiri, langsung pingsan karena Nabi mengatakan jika engkau masuk masjid masuklah dengan kaki kanan. Dia seakan-akan ditegur Rasulullah, dia pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Maulana Imam Muhammad Ma'sum. Karena dia tahu itu makom taubat. Jadi beda taubat al-khawas dengan taubat al-awam. Berkualitas taubatnya. Jadi bolehkah minta makomat? Boleh, tapi makomat rohani ya. Yang dimulai dari taubat rohani. Taubat rohani itu bukan lagi karena takut dosa, takut neraka, harap surga, tapi karena mengakui diri ini sumber kejahatan. Ya. Naik nanti di atas itu zikir. Setelah taubat zikir. Zikir ini terbagi 2, ada syukur, ada sabar. Ya. Ada zikir, ada sabar. Jadi orang berzikir itu 2 aja. Zikir berterima kasih kepada Allah atau zikir mengeluhkan hal dia kepada Allah. Nah, tinggal dilihat nih. Ente syukur karena ingin niatnya supaya nikmat ditambah atau bersyukur karena Allah layak untuk disyukuri. Beda toh? Wali am dia bersyukur supaya nikmatnya tambah. Kalau wali khas dia bersyukur karena Allah layak disyukuri. Tahu dia itu syukur. Dia mengerti dia dengan keadaan itu. Ya. Kalau ada kewalian bukan dengan kesadaran ilmu, maka itu bukan kewalian hakiki. Dia mudah dicopot. Ya. Jadi nggak usahlah bicara kewalian versi awam. Bahkan mohon maaf, kewalian ini nggak ada urusannya sama kiai. Baca 1000 kitab tuh nggak ada urusan. Ya, walayah ini ya bagian mauhibah, bukan muktasabah. Dia dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan yang ketiga, hal ya'rifus salik maqamatihi tadi ya, sudah terjawab. Tahu nggak dia maqamatnya? Kalau dia salik yang umum dia nggak tahu, tapi kalau saliknya sudah wali dia ngerti. Ya. Oleh karenanya kalau mursyid sudah meninggal, carilah mursyid baru. Jangan kemudian fanatisme dengan mursyid yang sudah meninggal. Kecuali masih ada wakil talqinnya,
Masih ada murid-murid tuanya yang bisa membimbing kita ya. Bukalah kembali kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Nanti mereka akan ngasih tahu nih makomatmu apa. Ya. Barangkali itu ya. Mas siapa tadi? Gila. Salik. Salik panggilannya, Salik. Ya. Pertanyaan ente bagus sekali. Ya. Barakallahu fiik. Ada kalimat yang mengatakan gini Bu ya. Jika engkau mengetahui dirimu wali, maka menyamarlah, berbuatlah sesuatu yang aneh-aneh agar engkau tidak disembah dan tidak menjadi berhala baru bagi di sekitarmu. Itu Muhammadiyah Bang. Muhammadiyah itu yang dikatakan Imam Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, orang yang tidak menyimpan kebusukan, tidak menyimpan di hatinya selain Allah, tapi tidak pernah menzahirkan kecuali yang nyebelin, yang bikin kesel, bahkan menzahirkan ketidaktaatan, sehingga orang mengira dia ini memang orang jahat gitu. Ya, kira-kira kalau Allah ingin mengubur atau menyimpan rahasia, Allah simpan di orang yang kayak, mohon maaf, tukang sayur, mungkin nggak? Mungkin. Petani. Tapi lebih sulit dicek yang nyamar jadi tukang sayur, jadi petani, jadi pekerja kantoran, atau orang yang nyamar jadi orang yang paling nyebelin. Mana yang paling sulit untuk ditebak? Ini orang rahasia dia apa sih sebenarnya? Nyebelin Bang Dik. Jadi kalau coba nyamar jadi karyawan, jadi PNS, jadi tukang sayur, jadi petani, terus di hatinya ada nur kewalian, itu mah standar. Colek dikit keluar zikirnya, keluar walayahnya, kewaliannya. Tapi orang-orang yang kayak tadi, Bang Dik colek berapa kali juga dia masih pura-pura bego sama Tuhan. Ya, seperti terjadi pada Qutaib Al-Ban, guru spiritualnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi Muhammadiyah ini boleh juga, istilah saya nih Bang Dik, wali nyamar jadi setan. Setan tuh kan, setan. Wali nyamar jadi setan. Tapi ingat, Muhammadiyah tidak elok dijadikan guru murabbi. Dia hanya elok dijadikan sebagai mawara al-murabbi. Kalau udah mentok murabbi, mursyid, baru ke dia. Karena para murabbi, para mursyid pun harus membersihkan dirinya ketemu dia. Jadi kalau orang-orang ini, Bang Dik, dunianya para mursyid apa? Gelar dia. Gelar kemursidan itu hijab, Bang Dik. Wirid-wirid itu hijab. Punya jamaah banyak itu hijab. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi, yang murid langsung Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung diserahkan ke Qutaib Al-Ban. Karena dia punya kekuatan militer, punya pengaruh, dirontokin egonya oleh Qutaib Al-Ban. Dia yang didik benar-benar. Ya, maka beruntunglah kalau ada sufi mursyid diperjumpakan dengan wali-wali majzub, apalagi wali Muhammadiyah. Kalau majzub kan akalnya sudah separuh-separuh hilang. Kalau Muhammadiyah akluhu tam, akalnya sempurna. Barangkali ketemu Muhammadiyah ini sama rumitnya dengan Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, boleh tepuk tangan semua yang ikhlas ya. Cukup. Mana? Cukup? Ngantuk? Lanjut? Belum Bu, yang kalau ngantuk mah. Lanjut lagi, satu lagi. Sebelum lanjutnya, mohon izin cerita Bu ya sebentar. Oke. Buat saudaraku dimanapun Anda berada tadi yang menanyakan Buya Mufasir, ketemukah Buya Ar-Razi di surga? Terus dia bilang nggak ada di langit. Saya ini pernah ketemu dengan Buya Mufasir. Dia jangankan berbicara pada orang, menatap orang aja dia menunduk. Dia tidak terbang, tapi jalannya begitu ringan. Terus kita sholat maghrib. Kan sholat maghrib baca Al-Fatihah kan dijohirkan.
Saya ini udah begini nih Buya nih, perhatikan nih Buya nih. Saya nggak dengar dia baca Al-Fatihah, tapi semua makmumnya santri-santrinya bilang amin. Iya, pas saya budak ya. Ya, udah 2 kali saya dengar lagi. Nggak kedengeran juga Buya. Ya. Terus kita sholatnya bukan di sejadah tapi di kepyak gitu. Kepyak. Makannya santrinya tinggal metik-metik aja. Dari sore sampai maghrib saya nggak ada sajian kecuali metik-metik aja yang ada gitu. Jadi saya bukan bela guru saya, itu bohong lah. Ya. Ngarang-ngarang baik, set dah lu, lah bujuk. Jadi ini omongan-omongan kayak begini nih, ya. Penting untuk diingatkan, jangan gugur. Kita semuanya adalah wali-wali kecil yang sedang OTW. Jangan sampai kita gugur di perjalanan. Begitu ya Bu Asli ya? Ya siap. Kita satu bab lagi ya. Sebelum jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan mesti disertai amal, jika tidak maka itu hanyalah angan-angan. Ya, apa bedanya berangan-angan, ngarang dengan orang yang punya semangat harapan? Perbedaannya hanya satu. Apa perbedaannya? Movement, pergerakan, amal. Jadi ketika orang mengatakan, oh saya pengen ngaji hikam, ya datang dong. Oh saya nggak punya duit, ya udah beli paket lah. Nggak betul nggak? Kalau nggak ya ngobrol-ngobrol di mana lah sama orang. Kan kita sudah sampaikan, nggak mesti talqin zikir, belajar tarekatnya di Ribat. Carilah mursyid tempatan di kampung masing-masing. Karena kami bukan pengobrol talqin tarekat zikir, nggak. Kita menyokong semua mursyid. Siapapun mursyid tarekat mengajarkan zikirnya, kita sokong. Makanya kami tidak mentalkin di suatu tempat yang majelis kita belum ada di situ. Kalau masih majelis diundang, belum ada zawiyahnya, belum ada suraunya, belum ada majelisnya, kita nggak talkin orang. Karena itu su'ul adab. Tapi kalau sudah ada majelis, sudah ada surau, sudah ada zawiyah, kita mentalkin ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Jadi ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Ya, ar-raja itu harapan, semangat. Itu adalah ma qaranahu, yang korinnya, korin apa arti korin Bang Dik? Bukan, qaranahu yang disertai oleh amal, bukan korin jin. Jadi yang disebut orang punya harapan, dia pasti punya tindakan, gerak dan amal. Wa illa kalau enggak disebut berangan-angan ya. Misalnya gini, ya Allah saya ingin ngaji hadis, ngaji hikam, cuma saya sibuk. Nah itu namanya angan-angan. Yang mau umroh, saya ingin umroh tapi nggak pernah nabung-nabung, itu namanya angan-angan. Ada yang pengen umroh nggak? Ada? Coba mulai besok nabung 100.000. Mulai besok 14 juta bisa ya? Ya tapi nyampe di sono hilang. Makanya masih perlu pakai travel ya. Boleh sendiri kalau ngerti, kalau enggak mending dengan travel. Ada mutawifnya, ada ustadznya. Ingin jadi ahli zikir? Ingin? Ya cari guru lah. Udah punya guru? Udah. Alhamdulillah. Sudah talqin zikir? Sudah zikir pagi sore? Sudah. Sudah zikir sehari 1.000? 1.500? 2.000? Alhamdulillah. Udah semua, mak-mak doang, bapaknya kemana? Emang kalau rajin mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak ini nggak tahu, sok tinggi maripatnya. Aneh cukup berpikir katanya gitu, nggak usah berzikir. Ya, sama dengan orang mengatakan, aku, ya Allah bebaskan aku dari neraka, tapi dia lakukan maksiat. Ya Allah aku ingin surga, tapi dia nggak mau tahajud malam hari, nggak mau sedekah. Itu umniyah, itu angan-angan, ngarang. Jadi tulul amal, panjang angan-angan ini dua. Ada tulul amal materi, dia ingin panjang umur, padahal umur manalah panjang, segitu-gitu aja.
menginginkan sesuatu yang nggak dibutuhkan itu namanya tulul amal, panjang angan ya. Menginginkan sesuatu yang berbeda dengan takdir Allah itu panjang angan-angan. Menginginkan sesuatu yang berbeda dengan syariat Allah itu bukan lagi angan-angan, itu pengingkaran. Nah, ada yang lebih bahaya lagi ini, umniyah, jamaknya amaniyah ya. Wa inhum illa amaniyah ya. Apa artinya? Berangan-angan itu dia cuma sampai ngarang doang, nggak ada tindakannya. Nah, dan semua yang hadir, yang menyimak kajian malam ini kabar gembira buat antum semua. Ini tanda kalian tidaklah berangan-angan, tapi betul-betul punya raja, harapan, dan semangat ingin mengenal Allah. Sama-sama ya. Saya sampaikan kepada Buya itu dulu sederhana aja. Dia kalau ingin hebat sendiri, silakan buat surau sendiri. Tapi kalau ingin berjamaah hebat besar di hadapan Allah, mari kita sama-sama. Itu sebabnya di Ribat saya nggak punya channel sendiri, Bang Dik. Channel itu channel jamaah. Ya, keroyokan lah Buya-Buya itu ya buat kajian di sana. Jadi kita nggak mau terkenal sendiri, nggak mau jadi kekasih Allah sendiri, nggak mau jadi mursyid sendiri, nggak mau jadi ahli kitab sendiri, nggak mau jadi salik sendiri, nggak mau jadi murid sendiri. Bermurid, jadi murid berjamaah, jadi guru berjamaah. Ya. Semoga nanti Allah angkat jadi kekasih Allah pun berjamaah. Yadullah alal jamaah, tangan rahmat Allah ada di atas jamaah ya. Semoga kita termasuk orang yang punya ar-raja, harapan, bukan angan-angan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu dong Buya. Doa dulu ya. Doa dulu. Pokoknya kalau Buya tuh menutup tidak dengan doa, ada yang hilang ya. Nanti yakin nggak sama doa nih? Ya Allah Buya, coba tanya Buya, saya masuk surga nggak? Tanya dong Buya. Paham nggak la ilaha illallah? Paham dong. Pasti masuk surga. Amin. Kalau pahamnya dibawa mati. Dalilnya jelas, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis sahih. Siapa yang mati dia paham la ilallahnya dia bawa, pasti masuk surga. Amin ya Allah. Amin. Baik. Kita nggak boleh ramyul ghaib ya. Nggak boleh nebak-nebak. Walaupun bab tarekatnya macam-macam, baca kitabnya macam-macam, nggak boleh sok-sok kasyaf Bang Dik ya. Jangan terjebak nanti orang ngomong ini, Bang Dik ini ahli basirah, tolong tatap hatiku. Jangan tertipu. Ya. Iya Bu, ya ini buat pengaji saya. Alhamdulillah. Maka ngaji terus ya kan. Oke, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu bismillah. Suratul ladzina ta'alahum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita sebelum doa salawat Jibril dulu ya, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu عليه وسلم. يا نبي سلام عليك